ke sini ya tangannya. Terus kita harus pastikan bahwa pasang dalam kondisi yang tegak. Nah, ya. Bisa ditarik sebetulnya sama kita ya. Lihat ke belakang supaya teman-temannya bisa lihat ya. Jadi ini kan gini ya. Terus satu ke atas ini, satu ke bawah. Seperti ini ya. Terus kita tarik supaya pasiennya, nah supaya gitu, jadi kita tarik nih, baru kita bisa dipakai daily biar nggak bongkok. Nah seperti itu, baru kita tarik. Ada? Ibu yang panjang mah katanya di Satgas. Jadi itu sama aja pendek. Ah ya udahlah pakai ini aja kalau gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini harus dibuat pasiennya itu dalam kondisi yang anatomis. Jadi dia tegak gitu. Terus lanjut ya, sekarang ke pembidaian. Untuk pembidaian ini tadi tujuannya untuk apa? Mobilisasi. Pergerakan. Prinsip pembidaian yang pertama menggunakan bantalan yang tegak dan keras. Jadi harus permukaannya keras ya, tidak boleh menggunakan kardus. Kenapa? Letoy. Kecuali kardusnya dibikin Ada beberapa gitu ya lapis, langsung boleh. gitu. Terus pakai triplek karena triplek itu tipis ya, jadi dia gampang patah lagi. Jadi benar-benar harus yang pastikan yang tebal. Kalau misalnya adanya kardus boleh tapi dibuat beberapa lapis. Kalau misalnya ada triplek boleh tapi dibuat beberapa lapis, dan jangan lupa harus dilapisi dulu. Jangan sampai si permukaan tripleknya itu yang apa sih namanya, serat-seratnya itu melukai ya. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian yang kerasnya diletakkan di luar dan bagian lembutnya diletakkan di bagian dalam. Jadi kalau misalnya kita membuat gitu ya, pembidainya membuat sendiri dengan apa sih namanya, tadi misalnya triplek yang digulung-gulung ya. Nanti kalau misalnya ada apa ya, bukan busa apa ya, kain yang lebih tebal, itu boleh untuk dijadikan bantalan sebelum dilapisi. Ya, supaya nanti yang kena ke kulit kitanya itu yang lembutnya. Tuh, terus yang kedua, panjang bidai harus melewati dua sendi. Dua sendi itu seperti apa? Contohnya, kalau misalnya patahnya di area sini, maka yang harus dilewati adalah sendi bawah dan sendi yang Atas. Jadi harus seperti ini. Atau misalnya humerus sini, maka yang harus di bidainya sendi ini dan panggul sini. Kalau misalnya di tibia berarti ini sama ini. Itu ya, intinya harus melewati dua sendi. Kalau jari gimana? Misalnya ini yang patah. Dua. Kalau ujungnya yang patah cukup satu sebetulnya ya. Kalau tengah yang patah, maka yang tengah ini sama yang bawahnya ya. Terus pembebatannya di 3 titik. Jadi harus difiksasi di 3 titik minimal ya. Yang selanjutnya ini yang paling penting, sebelum dan sesudah pembidaian kita harus cek PMS. Apa itu PMS? Pulsasi motorik sensori. Sensasi atau sensori. Pulsasi cara ngeceknya gimana? Kalau motorik Gerakan. ya, pasiennya suruh menggerak-gerakan. Kalau sensasi Diberi sentuhan. kita apa ya, menggunakan pulpen atau misalnya apa aja yang ada, stick es krim atau apapun yang ada, kita lakukan apa sih, sentuhan seperti itu ya. Jadi sebelum dan Sesudah. untuk memastikan bahwa pembidaian yang kita lakukan itu tidak terlalu kencang ya. Kalau terlalu kencang nanti akan menghambat sirkulasi gitu ya. Terus cara bidai, kalau misalnya ada satu bidainya, maka letakkan di bagian bawahnya. Contohnya misalnya yang terluka di area tibia sini. Kalau misalnya kita cuma punya satu lagi nih, bidai kan di bencana banyak ya, yang lukanya. Tinggal satu lagi sisa, maka letakkan di bawah sini. Ya, kalau ada satu. Kalau misalnya 2 di kiri dan di Kanan. Kalau misalnya ada 3, kiri kanan Bawah. Terus tadi dibebat di 3 titik ya, karena 3 sendi harus melewati 2 sendi, maka pembebatannya di tulang yang bawah, terus di sendinya, lalu di yang atasnya. Nanti kita praktik ya.
Udah, terus lanjut. Nah, sekarang kita praktek. Ada stick es krim nggak? Kalau misalnya nggak ada stick es krim, menggunakan pulpen pun boleh ya, boleh pinjam. Misalnya area yang patahnya itu di jari ya. Oh iya, masih. Oh iya. Kalau misalnya area yang patahnya di jari, boleh menggunakan pulpen kalau nggak ada ya. Ini kalau misalnya di lapangan. Kalau di lapangan nggak ada stick es krim, tapi biasanya ada ya di dalam kit emergency itu. Nah, ini menggunakan pulpen. Misalnya yang mukanya ini ya, ini yang ini nih frakturnya, maka kita gunakan bantalannya di bawah seperti ini. Terus tadi kan kalau misalnya dia ada plester, boleh menggunakan plester ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, menggunakan perban gulung seperti ini. Nah, karena ini harus melewati 2 sendi, maka yang bawah juga harus ikut ke nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia ini melewati 2 sendi yang atasnya sama yang bawah ya. Terus karena ini menggunakan perban gulung, jadi kita tidak 3 titik ya, tapi semua di beban gitu seperti ini. Terus selanjutnya di kaki. Boleh di bawah. Sekarang di kaki ya. Boleh di belakang berdiri aja kalau misalnya nggak kelihatan. Untuk yang di kaki, bagusnya ketika kita melakukan pembidaian, melakukan pada saat membalut terutama ya, itu harus ada orang yang memegangi untuk imobilisasi. Jadi misalnya frakturnya di area tibia sini ya, maka harus ada orang yang megangin kakinya, tibianya. Si area tibianya supaya tetap imobilisasi. Dia di 2 sendi megangnya, di bawah sama di atas sini ya, seperti ini. Yang satu lagi melakukan pembidaian. Ini enggak ada satu lagi yang sama panjangnya. Kalau yang di tibia cukup ini ya, karena 2 sendinya ini sama ini. Ini 2. Kalau misalnya satu tadi di mana? bawah. Fungsinya si orang ini tuh supaya ketika kita menyimpan ini di bawah, ini tetap imobilisasi. Kan kalau misalnya satu orang diangkat gini kan sakit ya. Iya. Nah, jadi kalau sama satu orang gini, ini bisa yang satu tetap imobilisasi, yang satu menyimpan di sini. Nah, seperti ini. Terus tadi pembubatannya dilakukan di 3 titik di atas ini. Terus di tengah sama di bawah. Terus ini kalau misalnya pasiennya kesakitan, kan kita nggak mungkin angkat-angkat ya. Itu boleh menggunakan papan yang datar ya. Apa ini? Untuk masukin. Biasanya papan ininya tuh, papan bidainya tuh lebih lebih tipis ya. Kalau ini tebel ya dia ya. Kalau misalnya tidak ada papan yang lebih tipis, itu boleh meminta bantuan teman untuk memegang supaya tetap imobilisasi. Terus kita masukkan seperti ini. Nah, gitu ya. Yang bawah caranya itu, ini kan ada lipatan ya. Iya. Nah, kita masukkan satu ke lipatannya.
Yang satu lagi digunakan untuk mengikat. Ini kalau bisa simpelnya simpel mati aja nggak apa-apa. Ini ceritanya kenceng ya, supaya sulit untuk dibuka. Nah, seperti itu. Ya ini kalau misalnya tadi papannya cuman kalau misalnya papannya ada 2, Mandiri lihat. Kasihan mandiri. kalau misalnya papannya ada 2, tadi misalnya frakturnya di area sini ya. Berarti yang harus dibebat tuh yang harus dibidainya tuh sendi ini dan panggul ya. Ini gunakan 2 spalk yang beda panjangnya ya. Untuk yang lebih lebih pendek di bagian dalam, untuk yang lebih panjangnya di bagian luar. Seperti ini ya. Prinsipnya sama. Ini harusnya di atas ya. Iya, Bu. Ini kebetulan ada 3 si spaloknya. Cek PMS di mana? Kaki. Di dorsalis pedis ya. Jadi kalau misalnya ini di sini, kita cek dulu di area sini ya, dorsalis pedis itu nadinya ada atau enggak. Terus suruh pasiennya menggerakkan jari-jari kaki. Satu lagi harusnya di bagian sini ya, di dekat selangkangan ya. Ini kurang panjang. Kan lukanya di sini. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya hanya fraktur saja mau close, kalau misalnya tidak ada luka terbuka. Kalau misalnya ada luka terbuka, itu boleh kita balut terlebih dahulu sebelum dilakukan pembidaian ya. Balutnya seperti biasa saja, ditekan. Kalau misalnya susah menggunakan perban elastis karena dia susah diangkat kan sakit ya, itu boleh di pas ini ya, pembebatan. Jadi misalnya luka terbukanya ada di sini, maka ini sudah dibersihkan ya, letakkan si kasanya, terus nanti si mitelanya diikat di area sini supaya sekalian menghentikan perdarahan. Seperti itu ya. Karena kalau digulung-gulung lagi agak susah kan ya. Kalau misalnya di tangan itu bisa. Ya kalau di tangan nanti misalnya luka fraktur terbukanya di area sini, itu boleh setelah dicuci ditempelin perban, setelah itu pakai kasa elastis baru di bidai. Seperti itu ya. Terus lanjut lagi. Nah kalau misalnya si frakturnya di area hip atau panggul, maka pembidaiannya itu dari bawah sampai ke atas sini. Jadi si spalotnya itu sampai ke sini. Termasuk pembebatannya juga harus sampai sini. Yaitu kalau misalnya di area hip sini. Pelvis ya. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup? Kalau cukup kita coba praktek ya, satu-satu ya. Iya, Bu. Mau dilepas nggak? So, coba sini 1 orang atau 2 orang mungkin ya kita praktekkan.